Tuhan, selamat sore Ibu-Ibu. Di tahun 2022, kita kaum wanita akan mulai ibadah. Tadinya rencananya mau bikin di gereja, tapi ya keadaan, asal kita tidak lupa beribadah, meskipun secara berjauhan, tapi Tuhan ada di mana saja Tuhan ada. Marilah kita mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan di dalam tahun yang baru ini dalam bilangannya, tapi kita senantiasa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga, melindungi, menjauhkan kita dari segala mara penyakit ini, supaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan sebagaimana firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada sore hari ini kita akan baca bersama-sama di dalam Ulangan pasal 31. Ulangan pasal 31, kita baca ayat 6 dan ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama di dalam Ulangan pasal 31. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ayat-ayat ini dikatakan oleh firman Tuhan waktu Musa mengoper tugasnya kepada Yosua. Nah, firman ini juga adalah untuk kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darah Kristus karena kita sudah menjadi umat pilihan Allah. Jadi saudara, jangan saudara pikir ayat-ayat ini hanya untuk orang Israel. Bukankah kita juga orang pilihan Tuhan yang sudah ditebus dengan darah Kristus? Kita menjadi milik Tuhan. Kita menjadi umat pilihan Tuhan. Jadi ayat-ayat ini juga adalah untuk kita semua. Khususnya pada sore hari ini untuk kita kaum wanita. Di mana firman Allah pada sore hari ini mengatakan supaya kita jangan takut. Kalau sebagai manusia apalagi menghadapi penyakit-penyakit yang menular ini, perasaan-perasaan manusia tentu takut. Tapi kalau kita tidak mempunyai iman ya kita takut. Tapi kita sebagai orang-orang ketebusan Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Dan ayat-ayat ini juga biar kiranya dapat memberikan kekuatan kepada kita. Apapun yang terjadi di dunia ini, pasti Tuhan akan memelihara dan menolong kepada kita. Jadi di dalam ayat ini dikatakan, ayat yang ke-8 ini, sebab Tuhan, Dia sendiri, Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, ayat-ayat ini biarlah kita renungkan di dalam hidup kita bahwa ayat ini adalah milik kita. Tuhan akan berjalan di depan kita. Artinya Dia memimpin kita. Tuhan sendiri akan berjalan di depan kita. Bukan kita yang memimpin Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan, tapi Tuhan ada. Kita dengan iman kita percaya bahwa Tuhan ada beserta kepada kita. Tuhan sendiri akan berjalan di depan kita. Jadi Tuhan memimpin kita.
Sebagaimana contoh di dalam firman Allah, bagaimana Tuhan menyertai umatnya. Dalam hal ini, yang terjadi pada waktu orang-orang Israel mau memasuki tanah Kanaan, dan contoh yang dapat kita baca di dalam Yusak, pasal yang ke-6. Yosua pasal yang ke-6 ini menceritakan tentang jatuhnya kota Yeriko. Kita baca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Di dalam Yosua pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ini contoh-contoh bagaimana Tuhan memimpin umatnya. Tuhan memimpin kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang memimpin, orang yang takut kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah menjadi umat pilihannya, yaitu saudara dan saya. Kita baca ayat yang pertama. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah menutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan kepada tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya, pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah engkau mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu, mengitari kota itu sekali saja. Demikian haruslah engkau perbuat 6 hari lamanya. Ayat 4. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba dan di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung di depannya. Nah, inilah perintah Tuhan waktu kota Yeriko diserahkan Tuhan kepada bangsa Israel yang akan memasuki kota itu. Kita baca di dalam ayat 1 tadi bahwa orang di kota Yeriko itu sudah menutup kota Yeriko itu dari depan, dari belakang, semua sudah ditutup, tidak ada orang bisa keluar atau masuk. Kota itu mempunyai benteng yang kuat, tidak mudah untuk dimasuki. Jadi cara Tuhan akan menolong umatnya, kita melihat bagaimana kuasa Tuhan itu tidak terbatas, saudara. Kalau Tuhan yang memimpin, kalau Tuhan yang berjalan di depan bangsa itu, segala sesuatu yang mustahil, tidak mustahil bagi Tuhan. Kita baca tadi bagaimana perintah Tuhan kepada Yosua. Mereka harus mengelilingi kota itu tiap hari 1 kali. Kemudian hari yang ke-7, 7 kali. Sambil membawa tabut Allah dan imam-imam meniup sangkakala dari tanduk domba. Tetapi harus mereka melakukan itu dengan iman tentu. Karena kalau mereka berjalan lalu tidak dengan percaya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Karena kita melihat, saudara, segala sesuatu yang difirmankan Tuhan itu pasti jadi. Asal kita yakin, asal kita percaya. Kalau firman Tuhan katakan tadi, bahwa Tuhan sendiri akan berjalan di depan kita, itu kita harus percaya. Meskipun kita tidak melihat Tuhan, tapi firman-Nya itu diberikan kepada kita supaya kita yakin, supaya kita percaya bahwa benar Tuhan sendiri berjalan di depan kita. Artinya Tuhan memimpin kita.
Nah, harus kita lakukan perintah Tuhan. Seperti bangsa Israel ini harus lakukan perintah Tuhan. Kalau secara pikiran manusia mana mungkin tembok yang kuat begitu. Hanya dikelilingi, nggak diapa-apain. Tapi kalau bagi Tuhan itu sesuatu yang dia dapat perbuat. Tidak ada yang sukar untuk Tuhan menolong. Tidak ada satu hal yang tidak bisa Tuhan tidak buat. Segala sesuatu Tuhan bisa buat. Asal kita menuruti firman-Nya. Nah, kalau orang Israel tidak mau melakukan firman Tuhan, tidak jadi. Tembok di Yeriko itu akan rontok. Tapi karena mereka yakin, karena perintah Tuhan, mereka lakukan yang segala hal yang mustahil. Bagi Tuhan tidak mustahil. Karena dia Allah. Karena dia berkuasa. Sedangkan langit dan bumi dia yang jadikan. Kan tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Begituan juga dengan firman-Nya. Kalau firman Tuhan katakan, Tuhan sendiri akan berjalan di depan kita. Kita harus yakin. Kita mesti percaya apapun yang ada di dalam dunia ini, tapi Tuhan berjalan di depan kita. Nah, kita tahu cerita tentang kota Yeriko ini. Bagaimana bangsa Israel itu mengelilingi kota itu setiap hari satu kali, 7 hari berjalan tiap hari sekali. Tapi mereka dikatakan juga di dalam ayat yang 10 dari Yosua pasal 6 ini, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi Yosua memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Jangan bersorak dan jangan memperdengarkan suaramu sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu. Sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Jadi ini perintah. Kalau Yosua katakan tiap hari kamu harus mengelilingi, 1 hari sekali. Tapi jangan ada kata-kata yang keluar dari mulutmu. Jadi sambil jalan, diem aja. Yang bunyi hanya nafiri. Mereka jalan, diem, jalan kelilingi. Setiap hari 1 kali. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari yang ke-7. Bahwa nafiri nanti akan ditiup panjang, bunyinya terus. Baru nanti Yosua katakan bersoraklah. Baru boleh bersorak. Kalau hari pertama sampai hari ke-6 itu mereka diem aja. Jalan aja. Dan itu harus dipatuhkan. Harus dilakukan. Karena itu perintah. Bukan dari manusia, tapi perintah dari Tuhan. Nah, saudara, kita melihat apa yang terjadi. Tembok yang kuat, tebal, kokoh, tanpa senjata, tanpa kekuatan manusia, tapi kekuatan Allah bisa terjadi, saudara. Tembok yang kuat itu segera rontok waktu orang Israel bersorak. Nah, kita lihat di sini satu kejadian, saudara, bukan hanya satu cerita dongeng, tapi firman Tuhan itu benar. Waktu orang Israel memasuki kota Yeriko ini, mereka tidak pakai senjata, tapi hanya pakai dengan taat kepada firman Allah. Lakukan firman Allah. Apa yang firman Allah katakan melalui Yosua, mereka lakukan. Kalau mau dipikir, saudara, pikiran manusia ngapain? Jalan keliling begitu aja nggak ada apa-apa. Tapi itu yang harus kita percaya, apa yang dikatakan firman Allah. Tuhan berjalan di depan kita. Kita percaya Tuhan itu berjalan di depan kita. Jangan pikir bagaimana caranya, jangan bagaimana Tuhan nanti akan berbuat. Pokoknya kita tahu bahwa janji Tuhan, Tuhan sendiri akan berjalan di depan kita. Nah, saudara, kita sendiri, kita semua tahu, kita kan ada di dalam dunia yang penuh dengan kesusahan ini. Dunia yang gelap ini, dunia yang banyak tantangan, dunia yang banyak, apalagi sekarang ini di mana-mana banyak gejala penyakit yang
tidak kelihatan, menularnya itu tidak kelihatan. Tapi kita harus percaya bahwa kita menuruti firman Tuhan, bahwa Tuhan berjalan di depan kita. Jadi saudara, kita harus percaya. Kita harus yakin meskipun kita tidak lihat Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan sendiri akan berjalan di depan kita. Jadi sebagaimana Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa pada zaman Yosua memasuki tanah Yeriko, kota Yeriko. Begitu juga kita akan dipelihara oleh Tuhan, saudara. Musuh-musuh kita itu bukan urusan kita. Kita hanya harus percaya kan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Soal tanda mujizat, soal kemenangan, soal hal-hal yang berat yang kita hadapi, itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah kita melakukan perintah Tuhan. Urusan kita adalah kita percaya kepada Tuhan. Ya, segala pekerjaan yang berat, yang sukar untuk kita, tapi untuk Tuhan tidak ada yang sukar. Jadi perintah Tuhan adalah kita melakukan perintah Tuhan. Orang Israel hanya lakukan perintah Tuhan. Jangan tanya-tanya lagi bagaimana akan terjadi. Jangan tanya-tanya bagaimana Tuhan akan lakukan. Tapi percayalah kita bahwa Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan memimpin kita. Kita tidak usah pusing dan kiri kanan dan depan belakang. Tapi Tuhan yang berjalan di depan kita, itu kita harus yakin. Hari-hari yang kita hadapi ada hari-hari yang gelap. Jangan pikir kita nanti akan bagaimana, kita akan bagaimana. Tapi lakukanlah firman Allah. Taatilah firman Allah. Maka kita yakin benar perintah Tuhan. Bahwa Tuhan sendiri akan berjalan di depan kita. Bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan berjalan di depan kita. Artinya Tuhan memimpin kita. Ini satu contoh di dalam firman Allah. Bagaimana Tuhan merontokkan tembok Yeriko yang kuat itu. Ya kalau buat Tuhan mah tidak ada yang sukar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan itu pekerjaan yang mudah. Untuk kita mungkin kita pikir susah. Menghadapi COVID yang begitu sudah hampir 2 tahun kita alami. Bagi kita untuk menjaga, ya kita memang mesti berjaga. Karena itu memang harus. Tapi jangan takut. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan berjalan di depan kita. Memang secara manusia kalau pikir gitu kan takut. Siapa yang mau takut? Siapa yang mau ketularan penyakit yang mematikan? Tapi saudara yakinlah kalau Tuhan berjalan di depan kita, pasti Tuhan yang melindungi kita. Pasti Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Seperti orang Israel diberi kemenangan merobohkan tembok yang besar itu di kota Yeriko. Demikianlah Tuhan berikan kemenangan kepada kita. Jadi saudara yakinlah asal kita melakukan firman Tuhan. Seperti orang Israel berjalan keliling itu kan, mereka harus percaya bahwa 1 hari belum terjadi apa-apa, 2 hari sampai hari ke-6 belum terjadi apa-apa. Tetapi karena mereka taat, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-6 mereka kelilingi. Lalu hari yang ke-7 mereka kelilingi 7 kali. Lalu pada nafiri dibunyikan, Yosua katakan bersorak. Dengan sorak, saudara. Tembok Yeriko yang tebal itu runtuh. Nah, waktu mereka melihat kejadian itu, benarlah apa yang Tuhan katakan. Oh, Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan sendiri berjalan di depan kita. Lalu apa lagi yang dikatakan oleh Tuhan? Dia tidak akan membiarkan kita. Ini yang tertulis tadi di dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8.
Dia tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Kenapa Tuhan tidak membiarkan kita, saudara? Tuhan kan lihat dunia ini penuh dengan kesusahan, penuh dengan penyakit, penuh dengan kesusahan. Tapi yakin kita bahwa kalau kita melakukan perintah Tuhan, kalau kita yakin kita melakukan perintah Tuhan, bahwa janji Tuhan itu juga adalah janji untuk kita. Dikatakan tadi kalau pertama Tuhan berjalan di depan kita, lalu dikatakan juga dia tidak akan membiarkan kita. Saudara tahu kalau orang dibiarkan kan, mau susah kayak, mau senang kayak, dibiarin aja. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tahu umatnya itu ada di dunia. Tuhan tahu orang-orang pilihannya. Tuhan kenal orang-orang pilihannya. Jadi meskipun kita masih ada di dalam dunia ini, masih hidup bersama-sama dengan orang-orang yang tidak bertobat, tapi kita adalah anak-anak Tuhan, karena kita dibedakan, saudara. Kita tidak akan dibiarkan. Kita tidak akan dibiarkan karena kita milik Tuhan. Kita tidak akan dibiarkan karena kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Jadi ada bedanya. Meskipun kita masih sama-sama hidup di dunia ini dengan orang-orang yang belum bertobat, tapi Tuhan tahu ada tanda darah Yesus di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan bedakan kita dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Dikatakan yang tadi yang pertama Tuhan itu berjalan di depan kita, lalu yang kedua dikatakan dia tidak akan membiarkan kita. Jadi percaya kita. Kita harus percaya. Karena kalau kita tidak percaya, tidak jadi pertolongan Tuhan itu di dalam hidup kita. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 13. Buku Ibrani pasal 13. Kita baca ayat yang kelima. Bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Ini perintah. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi apa yang harus kita lakukan dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Hamba uang. Nah, kalau sampai di sini saudara kita dengar, kita lihat. Manusia kan perlu uang. Saudara perlu uang, saya perlu uang. Tapi jangan jadi hamba uang. Uang itu jadi tuan, kita jadi hamba. Berarti uang itu tuan kita, kita diperintah oleh uang. Kita jadi hamba uang. Itu tidak boleh. Jangan kita berhamba kepada uang. Memang kita perlu uang. Tapi kita jangan jadi hamba uang. Uang itu kita menjadi tuan kita. Uang itu menjadi raja kita. Meskipun kita perlu uang, tapi jangan kita berhamba kepada uang. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan, saya baca sekali lagi, Ibrani pasal 13 ayat 5. Jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau kita tidak bisa mencukupkan, kan kita jadi hamba uang. Kita cari uang. Lupa kepada perintah Tuhan. Nah, itu sudah diperhamba uang. Jadi uang kita cari sampai kita lupa kepada yang memberi nafas hidup kepada kita. Kepada Tuhan. Jangan kita meskipun kita tidak melihat Tuhan, kita yakin Tuhan itu menjadi tuan kita bukan uang.
Nah, dikatakan jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau saudara punya uang 100, cukupkan dengan apa yang pada kita. Kita kan Tuhan berikan hikmat. Kita tidak boleh melihat orang yang uangnya banyak, kita uangnya sedikit. Tidak. Cukupkan apa yang ada padamu. Kalau kita punya 1.000, cukupkan. Bisa sudah. Cukupkan apa yang ada padamu. Dikatakan karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kalau kita mencukupkan apa yang ada pada kita, kita tidak berhamba kepada uang, ya memang kita perlu uang. Kita diajar untuk mencukupkan apa yang ada pada kita. Kalau orang lain punya 100, kita cuma punya 1.000. Kita cuma punya lebih kecil. Gak apa-apa, tapi kita belajar mencukupkan apa yang ada. Karena apa? Karena Tuhan katakan dia tidak akan membiarkan kita. Hidup kita ini di dalam pimpinan kemurahan Tuhan. Jadi kita harus yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Asal kita melakukan perintah Tuhan. Asal kita dengan iman kita percaya apa yang firman Tuhan katakan. Jangan kita berhamba kepada uang. Karena kalau kita sudah berhamba kepada uang, maka kita lupa akan janji Tuhan. Dan Tuhan tidak beserta kepada kita, saudara. Nah, janji Tuhan dikatakan dia tidak akan membiarkan kita. Jadi di dalam hal ini kita juga percaya, yakin akan firman Tuhan. Cukupkan apa yang ada padamu. Kita tidak boleh membanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan saudara berpikir, si anu kok duitnya banyak. Kenapa saya cuma punya segini? Tapi firman Tuhan katakan, cukupkan apa yang ada padamu. Dengan yakin kita katakan, Tuhan katakan bahwa sekali-kali Tuhan akan tidak membiarkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita mati kelaparan, saudara. Dia tidak akan membiarkan kita kekurangan. Justru di saat-saat yang genting, di saat-saat yang kita rasa kita tidak punya apa-apa lagi, di situ mujizat Tuhan bisa terjadi. Dan ini saya pernah ngalamin, saudara. Jadi saya tidak usah cerita bagaimana pertolongan Tuhan di waktu saat-saat yang tidak ada. Karena saya tidak mikir bagaimana nanti. Pokoknya ya berserah saja kepada Tuhan. Pada saat yang tepat, saat yang kita tidak sangka-sangka, pada saat itulah Tuhan adakan mujizat, saudara. Itu akan kita alami. Karena Tuhan katakan sekali-kali, aku tidak akan membiarkan. Tuhan tidak membiarkan, saudara. Jadi meskipun kita punya sedikit, kita cukupkan dengan apa yang ada. Pada saat yang genting, pada saat yang kita tidak punya apa-apa lagi, justru pada saat itu tangan Tuhan bekerja. Kita bisa terheran-heran. Bagaimana Tuhan tahu saya perlu ini, saya perlu itu. Tapi pada saat yang tepat Tuhan berikan. Itu kita yakin, kita percaya asal kita melakukan perintah Tuhan. Karena Tuhan berjanji, dia tidak akan membiarkan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Bagaimana Tuhan menjaga umatnya. Bagaimana Tuhan memelihara kita. Bagaimana Tuhan menolong kita dengan tanda-tanda ajaib yang akan kita alami bila mana kita berani melakukan firman Tuhan, bila mana kita berani taat kepada firman Tuhan,
maka Tuhan pun akan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Satu ayat lagi kita baca di dalam Yusak pasal 1. Di dalam perjanjian lama tadi, Yusak pasal 1 ayat yang kelima. Yusak pasal 1 ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan kepada Yosua. Yosua yang meneruskan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Bukan bangsa yang kecil. Bukan bangsa yang baik-baik kelakuannya. Bukan bangsa yang gampang diatur. Bangsa Israel itu kata Tuhan keras tengkuk. Tapi Yosua diberikan oleh Tuhan kekuatan. Sebagaimana Tuhan menyertai kepada Musa, kata Tuhan, Tuhan juga akan menyertai kepada Yosua. Karena dikatakan Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan untuk Yosua. Dan itu dialami. Banyak hal, karena banyak orang-orang yang harus berperang dengan bangsa Israel. Tetapi selamanya kalau Yosua itu taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan. Demikian juga kita, saudara. Kita di dalam dunia ini yang penuh dengan tantangan. Penuh dengan hal-hal yang memusuhi kita. Banyak hal-hal yang menjadi tantangan di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Kita yakin akan perjanjian Tuhan. Asal kita lakukan perintah Tuhan, maka Tuhan pun akan menyatakan pertolongannya dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, ada yang pertama, Tuhan berjalan di depan kita. Yang kedua, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Lalu yang ketiga, Dia tidak akan meninggalkan kita. Jadi kalau Tuhan tidak tinggalkan, berarti Tuhan selalu bersama dengan kita. Kalau dikatakan Dia sendiri tidak akan meninggalkan kita. Artinya kalau Tuhan itu tidak meninggalkan kita, selalu bersama-sama dengan kita. Nah, kalau yang bersama-sama kita itu adalah Allah pencipta alam ini, mana mungkin kita jadi takut. Kalau Allah yang menjadikan langit dan bumi itu selalu ada bersama-sama kita, oleh sebab itu kita tidak takut. Asal kita melakukan firman Tuhan, maka Tuhan pun akan menolong kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri, saudara. Di dalam dunia ini kita kan menemui banyak perkara, banyak hal, banyak kesulitan, banyak percobaan, banyak hal-hal yang membuat kita susah. Tapi kalau kita berani melakukan firman Tuhan, maka Tuhan sendiri pun tidak akan meninggalkan kita. Artinya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Coba kita baca di dalam 2 Tawari. Dalam perjanjian lama. 2 Tawari pasal yang ke-15. 2 Tawari pasal 15 ayat yang kedua. 2 Tawari pasal 15 ayat yang kedua. Ini tentang Asaria bin Oded
2 Tawari pasal 15 ayat 2. Ia pergi menemui Asa, Raja Asa, berkata kepadanya, dengarkanlah kepadaku, aku dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkan dia, kamu juga ditinggalkan. Artinya bila mana kita percaya Tuhan berjalan bersama kita, dia beserta dengan kita. Tapi kalau kita tinggalkan Tuhan, artinya kita sudah tidak mau beribadah kepada Tuhan, kita tidak mau lagi dengar perintah Tuhan, maka Tuhan pun meninggalkan kita. Itu bagaimana kita? Artinya Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita kalau kita pun tidak meninggalkan Tuhan. 2 Tawari pasal 24. Di dalam 2 Tawari pasal 24 ayat yang ke-20. Lalu Roh Allah menguasai Sakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah. Mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu. Kenapa kita tidak beruntung? Karena kita meninggalkan Tuhan. Kenapa kita tidak beruntung? Karena kita tidak mentaati firman-Nya. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan pun menggenapkan janjinya bahwa dia tidak akan meninggalkan kita. Tapi kalau kita tinggalkan Tuhan, artinya kita tidak lagi beribadah kepada Tuhan, kita tidak lagi melakukan perintah Tuhan, kita tidak lagi taat kepada firman-Nya, maka Tuhan pun tidak akan menggenapkan janjinya di dalam hidup kita. Artinya Tuhan juga tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita. Kalau kita taat kepada firman-Nya, kalau kita melakukan perintah-Nya, maka Tuhan pun akan menggenapkan janjinya. Dia tidak akan meninggalkan kita. Kalau kita tinggalkan Tuhan, artinya kita tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Kita tidak lagi mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak lagi percaya kepada firman Tuhan. Ya Tuhan juga tinggalkan kita. Kalau kita tidak meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Nah saudara, selanjutnya yang keempat. Tadi yang keempat dikatakan di dalam Ulangan pasal yang ke-31 itu, yang keempat dikatakan, janganlah takut dan janganlah patah hati. Menghadapi apapun, kalau kita ada Tuhan beserta dengan kita, kalau Tuhan berjalan di depan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jangan kita takut dan jangan patah hati. Kalau orang sudah patah semangat, sudah tidak ada harapan. Kalau orang sudah patah semangat, sudah hidupnya susah. Tapi Tuhan katakan jangan takut, jangan patah hati. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena kita percaya bahwa Tuhan berjalan di depan kita. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena Tuhan sendiri akan serta kepada kita. Tuhan memimpin kita. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena Tuhan tidak membiarkan meninggalkan kita. Artinya Tuhan selalu bersama dengan kita. Oleh sebab itu dikatakan jangan kita takut, jangan kita patah. Biarlah kita percaya akan firman Tuhan. Tugas kita adalah melakukan firman Tuhan. Tugas kita adalah mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Yesaya pasal 41. Yesaya 41
ayat yang ke-10. Ayat ini sudah sangat kita dengar, kita sering dengar. Yesaya 41 ayat yang ke-10, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kenapa kita takut? Karena kita tahu Tuhan berjalan di depan kita. Kenapa kita tidak takut? Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita. Kenapa kita tidak takut? Karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Jangan takut sebab aku beserta engkau. Tuhan berkata, jangan takut karena aku beserta denganmu. Jangan bimbang sebab aku Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan yang memberi kemenangan. Itu sebabnya kita menjadi anak Tuhan, saudara. Kalau kita senantiasa mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka kata firman Tuhan kita, jangan takut. Tadi di dalam Ulangan pasal 31 ayat 8 pada ayat yang terakhir dikatakan jangan takut, jangan patah hati. Kita tidak takut bukan karena kita ini kuat. Kita tidak takut karena kita ini banyak uang. Kita tidak takut karena kita ini ada jaminan dari ini, dari itu. Tapi kita tidak takut karena Tuhan memegang tangan kita. Karena Tuhan berjalan di depan kita. Karena Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan beserta dengan kita. Itu sebabnya kita tidak takut. Kenapa saudara? Di dalam Yesaya 43. Kita baca lagi. Yesaya 43 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Yesaya 43 ayat 4 dan ayat yang kelima. Oleh karena engkau berharga di mataku, kata Tuhan. Tuhan menghargai kita, saudara. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini, Tuhan ini mengasihi engkau. Maka aku akan memberi manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai gantimu. Jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Ayat-ayat inilah yang harus kita yakin dan percaya. Kita tidak takut karena apa? Kita ini berharga di mata Tuhan. Kita di hadapan Tuhan berharga. Kenapa kita berharga? Karena kita sudah dibeli dengan darah Yesus. Kenapa dikatakan kita berharga? Karena Yesus telah mati, darahnya tercurah telah menjadi tebusan. Kita ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Bukan dengan emas dan perak, kata ayat lain. Tapi dengan darah Yesus yang mulia. Kita tidak takut karena kita ini, karena Tuhan menyertai kita. Jadi kalau selamanya kita yakin akan firman Tuhan itu, kita tidak takut. Memang sebagai manusia, banyak kali ada hal-hal seperti sekarang ini, manusia bisa jadi takut ketularan penyakit, kan itu takut. Tidak ada seorang pun yang berani-berani mau menjadi penyakit itu menularkannya, lalu dia jadi menderita dan mati. Semua manusia tidak mau yang menderita. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, firman Tuhan sendiri yang mengatakan, jangan takut sebab kita ini berharga di mata Tuhan. Kita jadi berharga karena kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Jangan takut sebab Tuhan beserta kita. Itu sebabnya saudara firman Tuhan pada sore hari ini mengatakan jangan takut. Karena Tuhan beserta dengan kita. Karena Tuhan memberikan kepada kita
bukan roh penakut. Itu dikatakan di dalam, kita baca di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Biar asal kita melakukan firman Tuhan, kita taat kepada firman Tuhan, Tuhan berikan kepada kita, bukan roh ketakutan. Sebab itu Tuhan katakan, jangan takut. Ayat yang terakhir, di dalam Keluaran pasal yang ke-33. Keluaran pasal 33, kita baca ayat 14 dan 16. Keluaran pasal 33, ayat 14. Lalu berfirmanlah, lalu ia berfirman, Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Jadi itulah sebabnya kita tidak usah takut, karena Tuhan sendiri katakan dia akan membimbing kita. Musa katakan jangan suruh kami berangkat dari sini kalau Tuhan tidak besertakan. Tuhan akan membimbing kita, dia akan berjalan bersama kita, dan kita akan diberikan kemenangan dalam hidup. Inilah firman Tuhan pada sore hari ini, Ibu-ibu. Biarlah kita menjadi kuat di dalam iman, percaya akan firman Allah, dan dengar firman Allah, lakukan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan pun akan melakukannya untuk menyertai kita, membimbing kita, tidak akan dibiarkan, kita tidak usah takut. Tuhan memberkati. Biarlah, mari saudara, ibu-ibu kita sebelumnya, kita tutup, kita berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Allah yang ada di dalam kerajaan sorga, kami memuji dan membesarkan Engkau. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, janji-Mu untuk orang-orang yang percaya kepadamu, bahwa Engkau akan berjalan di depan kami, bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami, bahwa Engkau akan menyertai kami, dan Engkau tidak akan membiarkan kami. Kami percaya akan firman-Mu, Tuhan. Biarlah kami juga mau belajar melakukan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh mengalami janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Dan kami boleh merasakan selalu Tuhan beserta dengan kami, di susah atau senang Engkau ada beserta kami, dan Engkau tidak akan membiarkan kami. Kami akan merasakan pertolongan-Mu yang ajaib itu di setiap saat, karena Engkau tidak membiarkan kami. Kami percaya akan firman-Mu, biar Engkau Tuhan dipuji dan dimuliakan, karena Engkau Allah yang mulia, karena Engkau Allah yang besar, karena Engkau yang maha besar, dan Engkau yang menyertai kami. Kami serahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu. Ya, nama-Mu dipuji, dibesarkan, karena kami melakukan firman-Mu, Engkau juga melakukan janji-Mu bagi kami, dan Engkau dimuliakan, Engkau dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu, kami percaya akan janji-Mu, bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami. Kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin.